Semua bermula dari postingan menantu Pak Lurah yang memperlihatkan sisi hidup hedonisme yang dia jalani bersama suaminya ketika berlibur ke Amerika Serikat. Nah, jadi anak Pak Lurah dan menantunya pergi berlibur dengan jet pribadi yang harga sewanya mungkin miliaran. Kemudian mereka hahaha sambil beli roti mungil seharga 400.000 yang menurut netizen harganya sama seperti gaji guru honorer dalam sebulan. Nah, semua laku hedonisme ini sengaja diposting, dipamerkan, dipertontonkan di Instagram pribadi dan mengiris banyak hati gitu. Kemudian ada para pembelanya yang bilang gitu, itu kan liburan pakai duit pribadi, bukan duit negara. Ya meskipun pakai duit pribadi, agaknya kurang bijak dan kurang pantas ya kalau itu dilakukan oleh eh, public figure, terutama ini istri pejabat, menantu presiden, malah menantu Pak Lurah gitu ya. Jadi meskipun pakai duit pribadi, ya kurang bijak flexing dilakukan oleh keluarga pejabat, apalagi dilakukan di hari-hari yang bertepatan dengan terjadinya chaos, terjadinya demonstrasi di dalam negeri. Jangan mengaku sebagai educated woman ya, kalau masalah nurani saja nggak punya. Jangan mengaku menjadi mendukung empowered woman ya, jika nggak punya sensitivitas terhadap perempuan-perempuan di luar sana yang untuk urusan gizi anak mereka saja harus pusing 7 keliling gitu. Nah, jika kamu seorang artis, mungkin pengusaha, ya it's okay, meski secara moralitas juga nggak bisa dikatakan baik ya flexing itu. Tapi Mbak yang satu ini kan menantu Pak Lurah gitu, harusnya memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap masyarakat yang tarafnya lebih bawah dibandingkan dia gitu. Terus ada sesama menantu pejabat, ini juga sama-sama menantu pejabat yang membela anak Pak Lurah ini, menantu Pak Lurah ini. Kemudian dia menjabarkan pengalaman pribadi dia di mana dia biasa katanya bepergian ke luar negeri dengan fasilitas-fasilitas gratis dari para pejabat, bukan dari para pengusaha gitu. Nah, di salah satu story Instagramnya, si Mbak yang satu ini bilang, itu tuh bukan pakai duit negara tapi dikasih sama orang lain, dikasih sama pengusaha. Kita bahkan ditawarin mau pakai pesawat yang mana, mau nginep di mana, semua difasilitasi sama pengusaha katanya. Banyak yang mau ngasih secara cuma-cuma katanya. Jadi gini ya, sepertinya si Mbak ini nggak paham soal gratifikasi. Apa itu gratifikasi? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, gratifikasi adalah pemberian yang diberikan karena manfaat yang diperoleh. Jadi gratifikasi ini saudara kembarnya suap lah ya. Kalau suap itu kan sengaja diberikan dengan transaksi untung rugi dalam tindakan-tindakan amoral ya. Misalkan antara pejabat dan konglomerat, mereka kan punya kepentingan masing-masing. Nah, ini dikasih suap supaya mempermudah proyeknya misalkan. Nah, gratifikasi ini hadiah-hadiah yang sengaja diberikan supaya ada perasaan sungkan atau dia bersikap lunak jika dia memiliki kepentingan. Nah, gratifikasi ini bisa berupa tiket konser, tiket pesawat, barang-barang mewah, penginapan, pengobatan gratis, perjalanan wisata, dan lain-lain semacamnya. Jadi wajar jika banyak pengusaha dan konglomerat pengen kasih gratis, pengen kasih gratisan ya, karena mereka berharap dengan semua hal-hal gratis itu hati si presiden atau si pejabat bisa dibeli. Ada rasa sungkan jika harus menolak perizinan proyek misalkan gitu ya. Apa soal gratifikasi ini udah jadi budaya ya, udah jadi biasa? Ya iya, sudah jadi budaya di kalangan para pejabat, tapi baru kali ini ada orang yang menormalisasi gratifikasi, bahkan terang-terangan membelanya. Oh ya, yang haram-haram emang udah normal di kalangan mereka gitu ya. Tapi kalau merujuk ke undang-undang, sudah sangat jelas ya bahwa gratifikasi ini dilarang. Nah, siapa saja yang nggak boleh mendapatkan gratifikasi? Ya bisa, pertama bisa presiden, pejabat, menteri-menteri, pejabat daerah, TNI, Polri, dan pejabat-pejabat lain yang memiliki fungsi strategis terkait kebijakan-kebijakan publik. Nah, makanya jadi istri pejabat itu harus pintar ya, harus jaga image biar borok-borok mertua dan suami nggak terlihat oleh rakyat jelata. Nah, sepertinya harus ada kelas khusus nih di mana ada training buat anak dan istri pejabat soal menjaga image di tengah-tengah kehidupan mereka gitu ya. Di tengah-tengah kehidupan hedonis mereka. Jadi nggak mesti mengikuti jejak mereka atau suaminya yang belusukan ke ganggang sempit pas pilkada atau pas kampanye, ya paling nggak pura-pura sederhana di depan kamera medsos gitu ya.
Habis itu coba sesekali pergi ke tempat-tempat rakyat jelata, ya, pasar tradisional misalkan, kemudian bikin story, Masya Allah, Tabarakallah, kita belanja di pasar tradisional buat bantu pedagang lokal, bisa dengan kayak gitu gitu ya. Nah, kalau gatel pengen flexing di medsos, mending nggak usah jadi istri pejabat. Nanti kasihan suami istrinya, suami dan mertuanya malah kebongkar aib-aibnya gitu. Ya belajar dari kasus-kasus sebelumnya ya, misalkan Mario Dandi itu kan pejabat, bapaknya itu kan pejabat dirjen pajak, ketahuan semua borok-boroknya setelah anaknya flexing dan setelah anaknya pamer sana sini di media sosial. Oke, thanks for your nice attention. Assalamualaikum.